Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrijal Kamil. Saya mantan siswa PKL di Asra Daihatsu Narogong. Di sini saya ingin presentasi body repair. Sebelum masuk presentasi body repair, saya di sini ingin ngasih tahu cara membaca nomor rangka Daihatsu. Untuk M, ini adalah wilayah regional Asia. H-nya negara pembuat yaitu Indonesia, K-nya pabrik pembuat yaitu Asra Daihatsu Motor, S-nya body, hatchback, namanya series, Sigra, G-nya mesin, 3NR 1200 dual PPT, G-nya transmisi, K-nya transmisi otomatis, 3-nya grade high, J-nya negara tujuan Indonesia, R-nya tahun produksi 2024, J-nya Jawa Barat, pabrik pembuat. Sini juga perbedaan Sigra grade 3 dan grade 6. Untuk Sigra grade 3 dan grade 6, sini ada perbedaan grade 3 di spionnya dan spion grade 6. Di grade 3 tidak memiliki lampu sen. Grade 3 peleknya pelek kaleng dan belum dilengkapi lampu fog lamp. Untuk Sigra grade 6 di sini sudah mempunyai lampu sen dan pelek yang sudah bagus atau modern dan dilengkapi dengan lampu fog lamp. Masuk materi perbaikan trisplang dan panel pintu. Sebelum perbaikan, di sini mengidentifikasikan kerusakan pada bagian trisplang dan pintu yang mengalami penyok dengan menggunakan tangan diusap. Setelah mengidentifikasikan, lalu proses mencopotkan handrest dan membongkar door trim dan handle. Di sini mencopot handrest ada beberapa cara, menggunakan kunci T10, obeng plus dan cukitan. Langkah utama congkel dahulu handrest, lalu copotkan door trim menggunakan obeng plus. Di sini ada 3 atau 4 baut. Lalu copotkan door trim menggunakan tenaga tangan di dalam. Sini ada celah untuk mencopotkan door trim. Lalu membongkar handle menggunakan cungkitan. Di sini sebelum membuka handle, alangkahnya buka baut 10, ada 2 menggunakan T10. Lalu copotkan besi handle yang menyangkut pada handle dengan cukitan secara didorong atau dicongkel. Lalu copotkan handle secara perlahan agar tidak bisa patah sebelah sini. Lanjut perbaikan menggunakan dengan cara perbaikan spot welder dan cara penggunaannya. Sebelum menggunakan spot welder, di sini ada pengaturan voltase spot welder. A untuk panel yang tebal 0,3 sampai 0,4 mm. B untuk panel yang tipis 0,1 mm. C untuk panel yang tipis 0,1 mm. Perbaikan menggunakan spot welder. Sebelum menggunakan spot welder, bersihkan dulu area
panel yang ingin diperbaiki dengan menggunakan gerinda supaya agar menempel massa dan klem. Untuk menempelkan alat welder, tempelkan dahulu klem massa. Sesudah ditempelkan, lalu ditarik menggunakan tangan supaya ininya agar tidak penyok kembali. Periksa kerataan panel pintu dan trisplang. Periksa kembali panel pintu dan trisplang. Jika masih ada bagian yang penyok, maka diketok. Periksa mengidentifikasikan dengan tangan. Jika masih ada yang penyok, bisa digeprek menggunakan pahat dan palu. Setelah perbaikan menggunakan spot welder, masuk dempul dan epoksi. Sebelum masuk dempul, lihat kerusakan di panel pintu dan trisplang. Hamplas bagian penyok dan yang ingin didempul menggunakan hamplas 1000. Dempul dan hamplas menggunakan sentring bagian yang penyok. Epoksi dan hamplas kembali menggunakan hamplas 1000. Setelah diberes dempul, epoksi dan hamplas panel, dicek kembali untuk memastikan bagian yang telah dikerjakan atau tidak ada yang bergelombang atau baret. Setelah proses dempul dan epoksi, masuk proses masking dan cat. Sebelum proses pengecatan, di sini proses masking dahulu. Masking tutup bagian panel yang tidak dicat, seperti kaca atau benda-benda atau panel yang lain yang tidak dicat. Bersihkan panel yang sudah dicat menggunakan degreaser. Setelah masking, masuk proses cat. Cat bagian panel yang sudah dibersihkan menggunakan degreaser. Lalu perbandingan cat dan thinner 2:1, 2 cat dan 1 thinner. Perbandingan clear coat dan hardener 2:1, 2 clear coat dan 1 hardener. Pengecatan sekitar 4 lapis dan 2 kali pernis dan keringkan 20 menit di dalam oven. Pengecatan sekitar 4 lapis, satunya itu meratakan bagian panel yang ingin dicat. 2-3/4 itu penebalan, dan 2 kali pernis, satunya meratakan bagian yang sudah dicat, dan 1 kali pernis lagi itu meratakan atau penebalan pernis. Dan setelah proses masking dan cat, masuk style poles. Sebelum masuk perakitan, terlebih dahulu poles mana yang sudah selesai dicat agar cat lebih bagus dan tidak berkulit jeruk atau kasar. Poles menghilangkan baret, cat, kulit jeruk atau kasar, dan mengkilaukan panel. Cara poles dan bahannya. Sebelum poles, diamplas menggunakan amplas 1500. Bersihkan, lalu kasih kompon menggunakan kuas. Lalu poles. Berhati-hati dalam memoles karena bisa disebabkan terjadi botak atau memakan cat, dan jangan terlalu tekan dan poles sesuai feeling. Jika terlalu tekan bisa botak atau bisa terjadi pengulangan cat. Rakit dan finishing. Di sini sudah selesai poles, lalu dirakit. Rakit dahulu door trim dan handle. Untuk merakitnya
juga sama menggunakan T10, obeng plus, dan cokitan. Rakit pertama masukkan handle ke lubang panel pintu yang dua ini, lalu pasang baut 10 yang ada di handle. Kemudian pasang kawat handle atau pembuka pintu, lalu tutup plastik pintu, lalu pasangkan door trim. Setelah pemasang door trim, pasang baut plus, ada 4 di sini, menggunakan obeng. Ini sudah dirakit. Sini masuk finishing. Sebelum finishing, pembersihan vakum dan mengelap lebih baik di steam terlebih dahulu supaya membersihkan debu sisa polesan yang menempel pada bagian bodi mobil. Setelah di steam, dikeringkan terlebih dahulu menggunakan kain kanebo bersih, lalu masuk proses vakum dalam mobil dan semir bodi panel dalam yang berwarna hitam. Setelah sudah bersih, semua mobil siap kembali ke customer pemilik mobil. Sekian, itu saja yang saya dapat sampaikan presentasi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.